Muncul sebagai virus baru yang tidak dikenal sebelumnya, COVID-19 telah menjelma menjadi sosok yang begitu menakutkan. Kecepatan penyebarannya sekaligus menebar rasa takut yang luar biasa. Langkah serius dilakukan berbagai negara di dunia. Berbagai strategi ditempuh demi melindungi warga negaranya dari kematian akibat COVID-19. Pun begitu di Indonesia. Jika di negara lain kita mendengar istilah lockdown, di tanah air pemerintahan Joko Widodo mengumumkan pengendalian sosial berskala besar PSBB. Pergerakan manusia dikontrol secara ketat, tempat wisata ditutup, pusat keramaian, mobilisasi, arus lalu lintas, interaksi sosial, semua dibatasi. Jumlah pasien yang dinyatakan positif COVID-19 memang bergerak begitu cepat. Pertengahan Maret lalu, kasus COVID-19 di Indonesia sebanyak 369 kasus. 32 orang meninggal dunia, 70 orang dinyatakan sembuh. Sebulan lebih berlalu, data berkembang begitu pesat. Per 1 Mei 2020, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 merilis kasus positif di Indonesia sebanyak 10.551, meninggal dunia 800 jiwa, dan sembuh 1.591 pasien. Pembatasan sosial berskala besar diyakini akan meminimalisir penyebaran virus. Pada waktu yang sama, langkah ini akan berdampak pada kegiatan usaha di tengah masyarakat. Seruan untuk tetap berada di rumah membuat jalan-jalan sepi. Masyarakat membatasi kontak fisik, bahkan interaksi sosial. Banyak warga yang tidak bisa mencari nafkah, utamanya mereka yang merupakan pekerja harian atau pedagang kecil. Pemerintah sadar betul akan kondisi ini, sehingga Presiden Joko Widodo menyeru kepada seluruh masyarakat yang mampu untuk membantu mereka yang kesulitan. Mengingat di masa wabah COVID-19, tak sedikit masyarakat yang terkena imbas. Mulai dari pedagang yang tak bisa berjualan, pekerja yang terkena pemotongan gaji, hingga pemutusan hubungan kerja PHK. Data Kementerian Ketenagakerjaan, sedikitnya 2,8 juta pekerja dirumahkan dan di PHK. Merespons seruan Presiden RI, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadimulyono bergerak cepat, menggulirkan gerakan Kementerian PUPR Peduli COVID-19. Menyalurkan bantuan sosial Bansos sebanyak 56.000 lebih kantung sembako secara serentak di 34 provinsi. Keluarga besar Kementerian PUPR bersama Dharma Wanita, Korpri Kementerian PUPR, Oase Kabinet Indonesia Bersatu bersama-sama mengumpulkan bantuan. Total nilai bantuan mencapai hampir 10 miliar rupiah. Tiap paket berisi beras 5 kg, 20 bungkus mie instan, 2 liter minyak goreng, 1 liter kecap, dan 1 kaleng daging kornet. Tidak ada rumus yang berusaha orang sedekah bangkrut darat. Jadi saya kira itu kita sekarang implementasikan di sini. Terima kasih semua dari 56.000 paket sembako yang Ibu Bapak sekalian kumpulkan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan ini bukan untuk orang PU, ya, tapi untuk masyarakat yang terdampak. Tolong juga membagikan kepada masyarakat yang kena dampak kalau ada di sekitar balai atau balai, itu yang utama, ya, baru yang kedua, ya. Jadi saya kira yang kena dampak yang terutama yang ada di sekitar kantor.
Kegiatan penyaluran bansos secara simbolis dipimpin Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono di Gedung Kementerian PUPR Jakarta Kamis 30 April lalu. Diikuti secara serentak oleh balai serta kantor di lingkungan Kementerian PUPR yang tersebar di 34 provinsi. Tentu dengan tetap memerhatikan protokol COVID-19. Di kantor Kementerian PUPR, penyerahan bantuan secara simbolis diberikan kepada perwakilan, di antaranya Yayasan Garuda Nusantara, para pedagang kaki lima di sekitar kantor Kementerian PUPR, dan para pemulung di TPA Bantar Gebang. Menteri Basuki juga melakukan telekonferensi untuk memantau penyaluran bantuan oleh balai dan kantor di lingkungan Kementerian PUPR. Di antaranya dari Provinsi Papua. Kami melaporkan dari Jakarta, berikut dengan Merauke, sebanyak 2.580 paket yang kami distribusikan. Sebelumnya kami sudah membagi pada tanggal 13 bulan 4 50 paket, kemudian tanggal 20 sebanyak 252 paket, dan sekarang secara keseluruhan untuk hari ini menjadi 2.880 paket Pak Menteri. Dan sasaran atau targetnya adalah masyarakat miskin, kemudian di daerah Hamadi, di daerah perbatasan, di daerah Tanjung Ria. Mungkin Pak Menteri tahu tempat ini semua. Kami sudah mendata dari mulai yang bekerja online, ojek online, kemudian nelayan, kemudian petani, begitu juga masyarakat mama-mama penjual pinang. Ini semua menjadi sasaran kita untuk membagi sembako. Demikian Pak Menteri. Terima kasih. Nusa Tenggara Timur. Dari NTT kami seluruh kepala balai hadir di acara pencalonan. Bahkan Bapak Wakil Bupati Kupang juga beliau ada berkenan hadir untuk memberikan pencalonan. Dapat kami laporkan Pak Menteri, dari NTT jumlah sembakonya 997 dan menyebar di seluruh kabupaten kota, sebagian di Kota Kupang dan seluruh kabupaten yang 22 kabupaten juga dijangkau Pak Menteri. Dan kita juga berikan perhatian khusus di daerah yang spesial sangat-sangat miskin, dan rencananya setelah selesai pencalonan ini Pak Menteri, kami akan segera membagikan sembako di seluruh NTT secara serempak. Begitu sementara Pak Menteri. Sumatera Utara. Kami dari Sumut melaporkan ada 3.569 paket dari 6 kepala balai dan 1 satker penyediaan perumahan. Mohon izin kami sudah membagikannya kepada perwakilan yang hadir, Bapak. Jadi di sini kami ada mengundang 35 perwakilan yang menerima bantuan sembako dari PUPR. Maluku Utara. Alhamdulillah, seluruh paket yang terkumpul di Maluku Utara sejumlah 1.000 paket, Pak. Insya Allah hari ini kurang lebih 239 paket akan kami distribusi ke posko COVID Provinsi Maluku Utara, Pak. 200 paket insya Allah akan kami distribusi juga ke Pulau Hiri. Kebetulan yang terdekat dan bisa kami jangkau saat ini adalah ke Pulau Hiri, Pak. Sebagian besar
yang di kabupaten, dari pemerintah kabupaten sendiri sudah membatasi kunjungan ke sana. Tapi dari teman-teman yang dari BWS maupun P2JN yang punya kegiatan di beberapa kabupaten, itu juga sudah melakukan pembagian ke masyarakat di sekitar kegiatan proyek, Pak. Dan Sulawesi Utara. Dari Sulut siap untuk membagikan sembako 1044 paket, Pak. Dari 1044 paket yang didistribusikan ke daerah kepulauan, Pak. Sisanya di Kepulauan Sulawesi Utara. Peruntukannya untuk pekerja-pekerja yang baru saja di PHK, lalu juga untuk guru-guru, pemulung, dan sebagainya, Pak. Kebetulan kami dapat listnya dari kelurahan, gereja, dan juga dari masjid. Kebetulan kemarin 2 hari yang lalu kami sudah cek, memastikan bahwa yang nanti akan menerima memang layak untuk menerima paket tersebut, Pak. Selepas menutup telekonferensi, Menteri Basuki melepas bantuan secara simbolis. Seraya mendoa agar semua amal segenap keluarga besar Kementerian PUPR diterima Yang Maha Kuasa. Sudah pernah ke Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur? Labuan Bajo menjadi salah satu destinasi wisata super premium di Indonesia. Berlibur di Labuan Bajo dapat merasakan sensasi traveling yang lengkap, mulai dari wisata bahari, wisata budaya, sampai melihat hewan dari zaman purbakala. Presiden Jokowi pun menyempatkan diri naik kapal pinisi, menikmati indahnya Labuan Bajo. Karena pesonanya, Labuan Bajo dipilih menjadi tuan rumah KTT G20 dan ASEAN Summit 2023. Kini, Presiden Jokowi tengah bersiap diri melakukan pembenahan di berbagai lini. Nah, kira-kira infrastruktur apa saja yang dilakukan Presiden Jokowi untuk membangun Labuan Bajo menjadi Bali baru? Saksikan selengkapnya di program Pojok Presiden episode Wajah Baru Labuan Bajo, hanya di PUPR TV. Terima kasih atas bantuan ini, dan nantinya kita akan mendapatkan 70 bingkisan yang akan kita salurkan ke ada orang atau masyarakat yang kena PHK, pedagang-pedagang yang mengalami kesulitan karena COVID-19 ini, dan fakir miskin yang memang benar-benar sangat membutuhkan untuk bantuan ini. Masyarakat sangat merasakan manfaat paket bantuan sosial Kementerian PUPR peduli COVID-19. Di tengah situasi yang kurang menguntungkan seperti sekarang ini, sedikit bantuan menjadi begitu berarti. Wabah ini memang dampaknya luas, terutama terhadap kegiatan perekonomian kita, terhadap aktivitas perdagangan, aktivitas manufaktur, aktivitas bisnis, dan aktivitas pariwisata. Ini sekarang sudah mulai menurun kegiatannya, otomatis akan berdampak ke teman-teman kita yang selama ini bergiat di bidang itu.
Oleh karena itu dengan adanya bakti sosial, saya harapkan nanti akan bermanfaat buat mereka. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional 8 Wilayah Jawa Timur dan Bali memilih dengan seksama penerima bantuan agar betul-betul tepat sasaran. Gara-gara ini corona ini saya jualan agak sulit, makanan agak kurang. Orang kita ini cari makan tiap hari. Kita ini cari nafkah untuk anak saya yang nomor 3 sakit jiwa. Susah tiap bulan kontrol. Begitu pula warga terdampak wabah COVID-19 di Kalimantan Timur. Mereka berharap wabah segera berakhir, seraya mengungkapkan rasa terima kasihnya. Terima kasih kepada Menteri PUPR yang telah memberi bantuan kepada kami melalui BWS Kalimantan 3. Semoga COVID-19 ini segera berlalu dan musibah ini tidak ada lagi. Terima kasih banyak-banyak. Bantuan disalurkan Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3, Kalimantan Timur. Total bantuan senilai Rp175 juta berupa paket sembako. Diterima 212 orang tidak mampu, 224 orang berpenghasilan di bawah UMR, 180 orang penghuni kawasan kumuh, 40 orang yang kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran, 31 pengemudi ojek online, serta 85 lansia. Kepedulian dari Kementerian PUPR yang ada di daerah, jadi memang instruksi dari Bapak Menteri supaya teman-teman yang ada di daerah, khususnya balai-balai yang ada di daerah meliputi Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3, BPJN 12, BPPB Kalimantan Timur, BP2JK, dan Satker Perumahan untuk bisa berkontribusi untuk bisa memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang ada di sekitar Provinsi Kalimantan Timur. Jauh sebelum menggalang bantuan sosial, Kementerian PUPR telah lebih dulu mengambil peran. Hingga kini sejak akhir Maret lalu, Rumah Susun Wisma Atlet Kemayoran masih dimanfaatkan untuk menangani pasien wabah COVID-19. Kementerian PUPR menyulap rusun peninggalan Asian Games ini menjadi rumah sakit darurat. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo berdasarkan permintaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Basuki menjelaskan ada beberapa komponen pekerjaan yang dilakukan pihaknya, yaitu pembersihan gedung serta sedikit modifikasi pada rusun. Pasalnya Wisma Atlet tidak didesain untuk menjadi rumah sakit. Setelah sejumlah penyesuaian, kini rusun Wisma Atlet memiliki laboratorium, farmasi, radiologi, hingga ruang rawat intensif ICU. Yang di Kemayoran ada 3 komponen pekerjaan. Pembersihan, karena ini sudah lama tidak dipakai. Ini sudah selesai semua, termasuk penyemprotannya kemarin sore. 100% sudah selesai. Kemudian modifikasi sedikit tentang di lantai 1, 2, dan 3 di Tower 7 ini, karena akan dimanfaatkan sebagai rumah sakit darurat. Ada laboratoriumnya, ada farmasinya, ada radiologinya, ICU, semua sudah siap, sudah 100%. Apa yang kita lihat hari ini itu adalah untuk instalasi semua peralatan medisnya sudah semua masuk, semua portable karena darurat, jadi semua portable. So siang ini akan diinstal, sehingga insya Allah malam ini sudah selesai semua, bisa gladi resik. Ini semua termasuk pengaturan arus orang. Jadi pasien dan petugas tidak boleh berpapasan. Ya, ini semua
itu diatur oleh Kementerian Kesehatan. Jadi ini adalah bentuk-bentuk sinergi kita. Ya, rusun ini miliknya asetnya Seknek. Kami perbaiki dari PUPR, alatnya diisi oleh BUMN, ya, operasinya nanti oleh dokter-dokter TNI dan relawan. Jadi semua masuk di sini, termasuk Polri dan TNI, dan di bawah komando dari gugus tugas. Pasien terus berdatangan ke rumah sakit darurat di Wisma Atlet. Menteri PUPR kemudian menyiapkan 3 tower tambahan untuk menampung para pasien. 3 tower yang dipersiapkan tower 2, 4, dan 5. Penambahan tower ini juga dihuni para tenaga medis. Kementerian PUPR berharap dukungan ini bisa membantu perawatan pasien COVID-19 yang jumlahnya terus bertambah. Penampungan pengungsi Vietnam pada tahun 80 untuk menyiapkan tempat observasi dan isolasi kalau diperlukan adanya penyakit menular. Rumah sakit itu masih bisa kita manfaatkan karena masih tadi kita lihat masih strukturnya masih bagus, ya, struktur baja, dindingnya pun dengan double covernya asbes, jadi masih kuat. Kalau yang tadi yang untuk observasi satu kamar bisa sekitar 8 orang, paling 10 orang. Tapi kalau untuk isolasi satu kamar 1 orang. Untuk yang non ICU 30 kamar, 30 tempat tidur. Yang ICU itu ada 20 kamar, semua dengan building yang terpisah. Dalam mewujudkan penyelenggaraan jasa konstruksi, khususnya hasil jasa konstruksi berkualitas, keselamatan publik dan kenyamanan lingkungan terbangun harus didukung dengan kompetensi, profesionalitas dan produktivitas tenaga kerja konstruksi. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 mengatur bahwa tenaga kerja konstruksi wajib bersertifikat kompetensi kerja yang diperoleh melalui uji kompetensi. Kompetensi tenaga kerja konstruksi diklasifikasikan berdasarkan bidang keilmuan, antara lain arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, tata lingkungan, dan manajemen pelaksanaan dengan kualifikasi yang meliputi operator, teknisi, atau analis dan ahli. Untuk meningkatkan produktivitas kerja, tenaga kerja konstruksi dapat mengikuti pelatihan sesuai standar kompetensi kerja yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan kerja yang terregistrasi. Uji kompetensi dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi yang terregistrasi. Setiap tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat kompetensi kerja berhak atas imbalan yang layak sesuai layanan jasa yang diberikan. Selain itu, tenaga kerja konstruksi wajib melakukan registrasi pengalaman profesional. Tenaga kerja konstruksi asing yang bekerja di Indonesia wajib memenuhi ketentuan ketenagakerjaan, di antaranya memiliki sertifikat kompetensi kerja yang telah disetarakan dan melakukan alih pengetahuan serta teknologi kepada tenaga kerja konstruksi Indonesia. Tenaga kerja konstruksi merupakan faktor penting sektor jasa konstruksi. Untuk itu, peningkatan kualitas tenaga kerja konstruksi harus didukung secara konsisten oleh para pemangku kepentingan jasa konstruksi, sehingga mampu menghadapi tantangan yang semakin kompetitif demi terciptanya daya saing bangsa. Hampir bersamaan dengan rusun Wisma Atlet, Kementerian PUPR juga merehabilitasi bekas kamp pengungsi Vietnam di Pulau Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau.
membangunnya kembali menjadi rumah sakit khusus untuk pengendalian infeksi penyakit menular pada awal Maret 2020. Kala itu Kementerian PUPR harus bekerja super cepat lantaran Presiden Joko Widodo menargetkan fasilitas ini rampung dalam 2 hingga 3 pekan. Lokasi ini berjarak 60 km dari Bandara Hang Nadiem dan 56 km dari Kota Batam. Memanfaatkan lahan seluas 20 hektar dari total luas area 80 hektar. Tidak hanya sebagian bangunan untuk karantina dan isolasi saja, tetapi juga fasilitas pendukungnya seperti rumah dokter, perawat, dapur umum, gudang, laundry, dan lain-lain. Penampungan pengungsi Vietnam pada tahun 80 untuk menyiapkan tempat observasi dan isolasi kalau diperlukan adanya penyakit menular. Rumah sakit itu masih bisa kita manfaatkan karena masih tadi kita lihat masih strukturnya masih bagus ya, struktur baja, dindingnya pun dengan double covernya asbes jadi masih kuat betul. Tinggal plafon-plafonnya yang karena kayu, kusen-kusen kayu itu yang sudah lapuk kita akan ganti, tapi intinya masih bisa dipakai. Nah, sekarang kita di titik lokasi untuk membangun ruangan observasi dan isolasi dengan sistem modular. Nanti ada dua bangunan, masing-masing 230 tempat tidur. Jadi untuk observasi 460 tempat tidur ini tahap pertama. Mudah-mudahan nggak terlalu tambah banyak. Ya. Kemudian untuk isolasi sendiri 30 kita bikin untuk ICU, non-ICU isolasi 30 tempat tidur, 30 kamar. Kalau yang tadi yang untuk observasi satu kamar bisa sekitar 8 orang, paling 10 orang. Tapi kalau untuk isolasi satu kamar 1 orang. Untuk yang non-ICU 30 kamar, 30 tempat tidur. Yang ICU itu ada 20 kamar, semua dengan building yang terpisah. Secara rinci, pembangunan fasilitas observasi penyakit menular di Pulau Galang dibagi menjadi 3 zonasi, yakni zona A meliputi gedung penunjang seperti mes petugas, dokter dan perawat, gedung sterilisasi, gedung farmasi, gedung gizi, laundry, gudang, dan powerhouse. Zona B meliputi fasilitas penampungan dan fasilitas pendukung seperti ruang isolasi, ruang observasi, laboratorium, ruang sterilisasi, sentral gas medik, instalasi jenazah, landasan helikopter, dan zona utilitas. Terakhir zona C peruntukannya untuk tahap berikutnya dengan memanfaatkan cadangan lahan. Lokasi ini dipilih melalui rapat yang dipimpin Presiden RI, dihadiri diantaranya Panglima TNI, Kepala BIN, Menteri Sekretaris Negara, dan Menteri Kesehatan. Keseluruhan pekerjaan berlangsung di bawah supervisi Balai Prasarana Permukiman Wilayah BPPW Provinsi Kepulauan Riau. Bertindak selaku kontraktor pelaksana adalah PT Waskita Karya dan PT Wijaya Karya. Menteri Basuki berharap kontribusi yang diberikan Kementerian PUPR dapat memberi manfaat seluas-luasnya untuk percepatan penanganan wabah COVID-19. Untuk Indonesia sehat, Indonesia yang sejahtera.